Bandung adalah kota penuh makna dan harapan. Sejarah kota Bandung secara resmi dimulai pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada abad ke-19. Kota Bandung didirikan oleh dan atas kehendak Bupati Bandung ke-6, R.A. Wiranata Kusuma II. Berdiri kokoh sejak 1920 hingga kini, bila dahulu disebut Technische Hogeschool T Bandung, kini disebut Institut Teknologi Bandung. ITB dewasa kini merupakan perguruan tinggi prestisius di Indonesia dan mata dunia. Lulusannya melesat di penjuru dunia. Sejak dahulu, kampus ITB dikenal dengan rasa dan romansa kota Bandung. Dengan perpaduan kampus peninggalan kolonial berkembang menjadi kampus modern. Perkembangan ITB ditandai dengan adanya perubahan dan kemajuan yang mumpuni. Sekarang, ITB memiliki banyak program pengembangan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. ITB bukan hanya tentang Bandung saja, namun melekat sebagai wajah pendidikan Indonesia. Kini, semua orang bisa merasakan peran dan manfaat keberadaan Institut Teknologi Bandung. Jatinangor adalah nama perkebunan di kaki Gunung Manglayang yang menjadi kompleks pendidikan sejumlah perguruan tinggi. Hadirnya perguruan tinggi di Jatinangor dapat membantu perkembangan fisik dan sosial yang pesat. Kampus ITB Jatinangor ini berdiri di atas area seluas kurang lebih 45 hektar. 1,5 kali luas kampus ITB Ganesha yang hanya sekitar 29 hektar. Direncanakan fokus untuk pengembangan life science. Area ini sebelumnya merupakan area kampus Universitas Winaya Mukti yang kemudian dipercayakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dikelola oleh ITB. Area ini tidak sepenuhnya kosong. Terdapat beberapa gedung UNWIM seperti Gedung Direktorat, Gedung Serbaguna, Gedung Laboratorium Teknik, Gedung Perpustakaan, dan beberapa gedung perkuliahan yang masih berdiri kokoh. Sekarang, semua fasilitas siap untuk menunjang perkuliahan dan pendidikan. Kini, ITB Jatinangor merupakan salah satu multi kampus ITB. Cirebon memiliki perjalanan historis yang cukup panjang dan penting yang memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh kota atau kabupaten lainnya di Indonesia. Keunikan Cirebon salah satunya yaitu dari kebudayaan keraton yang ditunjukkan dengan tradisi kebudayaannya. Selain itu, keunikan yang berkaitan dengan penataan kota, bentuk bangunan, sirkulasi dalam bangunan, pemakaian material dan lainnya sangat tidak kalah dengan tradisi kebudayaannya. Cirebon memiliki kebudayaan yang sangat melekat, yakni perpaduan dari berbagai budaya yang datang serta mempunyai bentuk ciri khas tersendiri. Dapat dilihat dari ragam hias arsitektur, batik, dan pertunjukan yang begitu khas dari masyarakat Cirebon, yaitu diantaranya tarling, tari topeng Cirebon, juga sandiwara Cirebonan. Cirebon juga memiliki pelabuhan yang merupakan pintu gerbang perekonomian Jawa Barat dan merupakan pelabuhan yang melayani kegiatan perdagangan antar pulau. Semua jenis transportasi itu, baik transportasi darat, laut, udara, saling berintegrasi mendukung pembangunan di Cirebon. Cirebon terletak di wilayah yang strategis, yakni titik bertemunya jalur 3 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, dan Semarang.
Kini, Cirebon menjadi lebih penting dengan dibukanya akses tol Palimanan dan yang akan datang Bandar Udara Kertajati Majalengka. Dan kemudian akan dibangunnya juga kampus ITB secara penuh. Kampus ITB Cirebon akan dibangun di lahan seluas 30 hektar yang terletak di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, berlokasi di bagian barat daya Kabupaten Cirebon. Dengan hadirnya ITB di Cirebon diharapkan mampu menggenjot dan menyamaratakan perkembangan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat di Cirebon juga sekitarnya. Perencanaan kampus ITB Cirebon memiliki konsep bangunan berkelanjutan. Pada konsep ini, faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi diintegrasikan menjadi satu dan saling mendukung. Dari konsep umum kampus berkelanjutan diturunkan ke dalam arahan konsep perencanaan yang lebih spesifik, yaitu konsep kampus hijau atau Green Campus Concept. Dalam perancangan kampus Cirebon, kearifan lokal Cirebon ini akan menjadi warna yang harus dipertimbangkan. Dengan demikian, konsep perencanaan kampus ITB Cirebon secara keseluruhan adalah kampus hijau yang berbasis kearifan lokal Cirebon. Beberapa prinsip perencanaan kampus hijau berbasis kearifan lokal yang diturunkan ke dalam kriteria perencanaan kampus adalah antara lain efisiensi dan konservasi energi, efisiensi air, kualitas udara ruang dalam, manajemen pengelolaan bangunan, efisiensi lahan, dan penggunaan material lokal. Pencapaian kampus ITB Cirebon dari Bandung dapat dicapai melalui dua rute, yaitu melalui Kabupaten Sumedang dan Jalan Tol Purbalenyi yang dilanjutkan ke Jalan Tol Cipali, keluar pintu Tol Palimanan, masuk ke Jalan Raya Pantura menuju Arjawinangun. Pencapaian dari Bandung ke lokasi kampus ITB Cirebon melalui jalan tol dapat ditempuh dalam 2,5 jam saja. Kampus ITB Cirebon berada di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, akan dibangun pada lahan yang pembebasan lahannya didanai oleh pemerintah Kabupaten Cirebon. Dan untuk selanjutnya, lahan tersebut akan dihibahkan ke Kementerian Ristek Dikti untuk dimanfaatkan oleh ITB. Lahan kampus saat ini merupakan sawah yang di bagian tengahnya melintang Sungai Winong. Jaringan jalan di dalam kampus dibagi atas 4 tingkatan: jalur sirkulasi utama kampus, jalur sirkulasi pembagi, jalur sirkulasi servis atau jalan tersier, dan jalur pejalan kaki dengan selasar-selasar yang berintegrasi dengan bangunan-bangunan kampus. Masa bangunan kampus ini juga telah mengantisipasi pelebaran jalan Pantura di kemudian hari dengan memberikan akses jalur khusus dari jalan utama dan setback bangunan hingga 25 meter. Zoning kampus ITB Cirebon dibuat sama dengan zoning keraton kesepuhan, yaitu area depan kampus, area gerbang kampus, area penerimaan tamu atau publik, area penunjang, area plaza kampus, area bangunan utama, area bangunan kampus atau akademik, area gerbang belakang, dan area jalan belakang dan sungai yang dimanfaatkan untuk jalan belakang. Konsep lanskap kampus ITB Cirebon ini merupakan bentuk respon terhadap iklim lokal, yaitu sebisa mungkin menciptakan kenyamanan termal pada area kampus. Salah satunya dengan pemanfaatan Sungai Winong, membuat kolam resapan, pemanfaatan vegetasi existing, menggunakan banyak pohon peneduh dan pohon pengarah yang memiliki estetika dan manfaat, contohnya yaitu pohon lontar.
Kampus ITB Cirebon akan diprogramkan menjadi kampus yang memiliki karakter kurang lebih sama dengan kampus Ganesha ITB Bandung. Pada tahap awal pembangunan kampus, rencananya akan dibangun gedung administrasi pusat setinggi 8 lantai dan 2 lantai basement yang nantinya akan digunakan juga sebagai gedung perkuliahan sementara. Sedangkan untuk program-program studi pertama yang dibuka yaitu program studi Kria, Teknik Industri, dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada tahap ini pula, fungsi bangunan dibuat fleksibel untuk mewadahi fungsi-fungsi yang belum definitif. Fungsi ruang kelas yang besar dengan kapasitas 200 mahasiswa sekaligus sebagai fungsi ruang pertemuan, seminar, atau auditorium selama ruang-ruang tersebut belum dibangun. Sedangkan ruang kelas menengah atau kecil dimanfaatkan pula sebagai ruang administrasi atau sebaliknya. Bangunan administrasi pusat ini nantinya akan menjadi bangunan landmark dari kawasan kampus ini. Bangunan ini juga merupakan bangunan direktorat di mana di dalamnya ditampung fungsi kantor bagi pimpinan kampus dan juga ruang kerja administratif akademis. Lokasi bangunan ini dekat dengan area gerbang masuk utama kawasan kampus dan pada sumbu utama kampus yang sekaligus mengarahkan arus sirkulasi menuju fungsi-fungsi lainnya. Pada area depan dari bangunan administrasi pusat ini terdapat lapangan upacara yang dilengkapi dengan podium dan tiang bendera. Hall atau lobi yang ada di dalamnya berfungsi sebagai penerima tamu pada acara resmi kampus. Gaya arsitektur dan interior pada bangunan ini mengadaptasi dari ragam bentuk seni dan budaya Cirebon seperti gerbang, langit-langit keraton, dan juga pola batik Megamendung khas Cirebon. Konsep perencanaan kampus hijau atau bangunan hijau berbasis kearifan lokal dapat diartikan dengan ekspresi arsitektural yang konseptual dengan wilayahnya. Bangunan dibuat bertingkat dengan kolom-kolom bulat yang terbuat dari susunan batu dan dililit tumbuhan bunga merambat yang akan mewakili ekspresi arsitektural dari kampus Ganesha ITB Bandung. Pada bangunan tradisional Cirebon yang dijadikan acuan adalah bangunan keraton kasepuhan, yaitu bangunan Siti Inggil, Sri Manganti, dan Jinen Pangrawit. Sistem bangunan kampus diarahkan menuju konsep efisiensi dengan penggunaan material bangunan dan perancangan yang efisien, konstruksi yang efisien, serta operasional dan pemeliharaan yang efisien. Secara keseluruhan, konsep dan sistem untuk bangunan-bangunan gedung di kampus ITB Cirebon selain berkonsep green building, juga mengangkat karakter kampus ITB Ganesha, Cirebon, dan Jawa Barat. Kampus ITB Cirebon di Kecamatan Arjawinangun adalah kampus permanen di mana untuk membangun kampus ini masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Proses pembangunan kampus baru yang terdiri dari fasilitas pendidikan, administrasi akademik, fasilitas penunjang, dan fasilitas publik tidak ada yang dibangun secara serentak. Pembangunan kampus seperti itu dilakukan secara bertahap. Demikian pula untuk kampus ITB Cirebon akan dilakukan pembangunan secara bertahap. Dikarenakan pembangunan kampus ini memerlukan pendanaan yang besar, maka dibutuhkan dukungan dari mitra-mitra dalam rangka membangun dan mengembangkan kampus ITB Cirebon ini.